Selamat siang, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak dimanapun berada. Selamat bergabung dalam misa harian Perkumpulan Strada yang dilakukan secara live streaming dari kantor Strada Pusat. Intensi misa hari ini, mohon kesembuhan bagi orang yang sedang sakit, mohon keselamatan dan istirahat kekal bagi Bapak Herianto Bangun yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, dan Bapak Paulus Sarwo Edi yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Misa akan dipimpin oleh Romo Josephus Ageng Marwoto SY, Ketua Pengurus Perkumpulan Strada. Mari kita ikuti misa hari ini dengan hikmat dan penuh iman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para Romo, Bruder, Suster, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, perkenankanlah saya atas nama Perkumpulan Strada. Mohon maaf ada gangguan teknis sehingga kita nanti siarannya menjadi siaran ulang. Semoga ini tak mengganggu kekhidmatan kita bersama dan kita tetap menjalankan seperti yang kita harapkan. Mengingat kebaikan Tuhan selama ini bagi kita dan juga kerapuhan kita, marilah kita mohon ampun sekaligus mohon agar Tuhan sendiri yang Maha Cinta membawa kita agar lebih siap dalam perayaan Ekaristi, perayaan cinta kasih ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak domba telah disembelih dan dengan darahnya telah menebus kita dari segala bangsa. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan, dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga, atau di bumi, atau di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya.
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam." Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan
terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus menangis. Dalam Lukas ada beberapa kali Yesus menangis. Kali ini menangisi kota Yerusalem. Tuhan kita bukan Tuhan yang tak tersentuh. Dia punya perasaan, dia punya hati yang berempati kepada kita. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu berbela rasa. Mengapa Yerusalem ditangisi? Yerusalem merupakan kota peradaban, kota budaya, seni, dan sebagainya. Dan juga Yerusalem adalah kota pusat keagamaan Yahudi pada waktu itu. Karena setelah Bait Allah dapat dibangun oleh Salomon, tabut perjanjian yang berisi loh batu perjanjian yang diyakini sebagai tempat tinggal Allah di dalam kemahnya dipindahkan seluruhnya di Yerusalem. Dan semenjak itu, Bait Allah diyakini sebagai tempat tinggal Allah, di mana kita bertemu dengan Allah dan Allah bertemu dengan umatnya. Tetapi Yerusalem juga merupakan pusat pemerintahan dari seluruh kerajaan Yahudi pada zaman itu. Yerusalem yang menjadi kota kedamaian, dan diharapkan di sanalah sebetulnya damai dan juga keadilan terjadi. Seperti juga di tempat-tempat lain, setiap pusat kekuasaan, apakah itu kuasa pemerintah, keagamaan, ataupun peradaban, lama-kelamaan juga meringkus pusat yang akan menggiring orang pada ketidakadilan dan macam-macam masalah sosial lainnya. Dan Yesus menegur soal itu. Kota yang begitu indah, kota yang menjadi pusat segala sesuatunya, tetapi pusatnya itu berhenti pada dirinya sendiri. Simbol kehadiran Allah berhenti pada simbol Bait Allah yang menjadi simbol kehadiran, di mana pertemuan antara Allah dan umatnya berhenti pada simbol. Tidak lebih jauh daripada itu. Dan mulai ada tuntutan-tuntutan untuk menghidupi simbol itu. Alasan Yesus menangis ialah sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Justru yang seharusnya disimbolkan kehadiran Allah yang mengunjungi umatnya berhenti pada tata lahir dan tidak masuk ke dalam hubungan dengan Allah sendiri yang datang melawat, yang datang mengunjungi. Orang tidak menangkap kehadiran Allah itu. Saudara sekalian, jangan-jangan itu juga mengkritik untuk kita semua, bahwa kita kadang-kala berhenti pada simbol-simbol. Ada salib di rumah kita, mungkin setiap kamar ada, bahkan di setiap sudut ada. Mungkin kita juga punya rosario bergantungan di sana-sini. Mungkin kita punya gambar-gambar suci yang tertempel-tempel di tembok kita. Tapi, apakah yang kita simbolkan ini benar-benar hidup? Allah yang melawati umat ialah Allah yang hidup di antara umat, yang dikenali oleh umat, dan kemudian juga mewujudkan di dalam kesejahteraan umat dan keadilan umat juga. Iman bukan hanya soal ritus-ritus. Ritus itu penting, liturgi juga penting, tetapi orang harus sampai pada tujuan utamanya, ialah bertemu dengan Allah sendiri. Dan Allah itu
mengendaki bahwa pertemuan dengan Allah tidak berhenti pada pertemuan dalam doa kita saja, dalam hati kita, tetapi terwujud dalam tindakan-tindakan. Bagaimana Allah dapat dikenali oleh orang lain? Bila kita yang percaya kepada Allah berhenti pada simbol-simbol tadi dan tidak mewujudkan kepercayaan kita dalam tindakan nyata kita. Bagaimana kita bisa memahami kerahiman Allah kalaupun kita sangat pendendam, menjadi orang-orang pendendam? Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan dikenal sebagai Allah yang mencintai oleh sesama kita bila pengampunan dan juga untuk merangkul mereka yang tersisih dan tersingkir itu tidak ada pada kita? Jangan-jangan Yesus sekarang menangisi kita bersama justru karena kita berhenti pada simbol-simbol yang mematikan dan menutup kemungkinan orang untuk bertemu dengan Allah. Bukankah simbol kehadiran Allah itu yang paling kuat ialah kita sendiri? Simbol yang menyimbolkan dan kemudian mewartakan apa yang disimbolkan itu. Bukankah Allah ketika kita dipermandikan mengajak kita untuk menjadi sakramennya, tanda kehadirannya? Allah kita bukan Allah pembenci. Allah kita bukan Allah pendendam. Allah kita bukan Allah yang akan memenggal ini atau itu. Allah kita yang mengendaki kita itu bersatu, damai, dan kemudian adil dalam segalanya. Allah kita yang lebih daripada yang kadang kita bisa pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Yesus yang menangis itu bukan menangis di masa lampau, tetapi mungkin juga masa sekarang ini yang menggugah kita, khususnya di masa-masa yang paling sulit ini. Jangan-jangan kita yang diundang untuk mewartakan kehadiran Allah, kehadiran Kristus itu, tidak lagi mengenal Kristus sendiri. Mungkin kita berdoa banyak sekali, tetapi kita tidak memperkenalkan Kristus dalam diri kita dan tidak memberi kemungkinan orang mengenal Kristus melalui kita ini. Amin. Para saudara, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja Engkau mampukan dalam menggembalakan umat-Mu di dunia ini, sehingga membawa kami menuju warta sukacita-Mu. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang sedang sakit, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada orang-orang yang sedang sakit, khususnya mereka yang terjangkit COVID-19. Semoga Engkau memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga boleh kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi Bapak Herianto Bangun dan Bapak Paulus Sarwa Edi yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil Bapak Herianto Bangun 7 hari yang lalu dan Bapak Paulus Sarwa Edi yang Engkau panggil hari ini. Semoga karena rahmat kerahiman-Mu, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di sisi-Mu, sehingga boleh merasakan kebahagiaan dan kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon. Dan secara khusus saya mohon kepadamu ya Tuhan untuk keluarga di Singapura yang sungguh-sungguh sedang berobat dan mohon belas kasih-Mu agar dapat berobat dan kembali ke tanah air dengan lebih baik. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami masih banyak tersimpan dalam hati kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, setiap dari kemurahan telah kami terima buat kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, setiap dari kemurahan telah kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa sumber pengampunan, tunjukkanlah belas kasih-Mu melalui persembahan kami ini, agar semakin nyatalah kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber pengampunan dosa bagi umat manusia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, Dan serta-Mu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami dapatkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabda-Mu. Dengan sabda-Mu ini, Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan muliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah ya dan anak selamat Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah mati, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Erianto Bangun dan Bapak Paulus Sarwaedi, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara sekalian, marilah kita bersama-sama meneguhkan pujian syukur kita dengan memanjatkan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Oleh karena itu mari kita berdoa kepadanya. Yesus Kristus dan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebabkanlah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu serta-Mu. Anak domba Allah, Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menggunakan saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memanggil kami untuk berkumpul di sekitar altar-Mu dan menerima rahmat keselamatan-Mu. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu menuntun kami senantiasa sampai kami Kau satukan di hadapan tahta kerahiman-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.